Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Afianti Ainitias dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta dari program studi manajemen. Salah satu mata kuliah yang saya mengajar adalah Bank dan Lembaga Keuangan. Kenapa itu menjadi spesialisasi? Karena latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja saya adalah wealth management dan industri lembaga keuangan dan non-bank. Teknik mengajar saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dengan mata kuliah yang saya ampu bank dan lembaga keuangan sebanyak 3 SKS. Dalam era globalisasi, mata kuliah bank dan lembaga keuangan penting dipelajari untuk menunjang kebutuhan industri, khususnya bidang lembaga keuangan, dalam rangka program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Capaian mata kuliah bank dan lembaga keuangan akan dijabarkan secara spesifik yang dapat diukur dan diamati, yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Capaian mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya diantaranya adalah mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai perkembangan dunia lembaga keuangan. Kemudian, mahasiswa memahami dan menganalisa kebijakan pada sistem dan perilaku moneter. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam berorganisasi dan individu bermasyarakat. Kemudian, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi informasi dari lembaga keuangan. Dan mata kuliah bank dan lembaga keuangan didesain untuk memberikan pengetahuan mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya dengan kajian sistem moneter, pelaku, dan alat moneter, ruang lingkup lembaga keuangan bank, sumber-sumber dana bank, kegiatan mengalokasikan dana, tugas-tugas dari Otorita Bank Indonesia, sistem bank berprinsip syariah, lembaga keuangan non-bank, diantaranya pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, serta peran lembaga keuangan internasional dan kontribusinya terhadap negara dan lembaga keuangan pada khususnya. Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami lingkungan makro dan lingkungan mikro dalam lembaga keuangan, berbagai jenis lembaga keuangan, komoditas aset finansial, dan otorita moneter beserta kebijakan dan mekanismenya. Capaian pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan salah satunya adalah mengimplementasikan teknologi informasi pada lembaga keuangan sebagai pelaku moneter, yaitu individu-individu dalam masyarakat maupun berorganisasi. Untuk mencapai tujuan dan capaian tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama adalah peranan lembaga keuangan, baik bank dan bukan bank. Kemudian ada sistem moneter dan jenis aset keuangan atau komoditas keuangan, dan ada teknologi informasi dalam lembaga keuangan, kemudian ada ruang lingkup perbankan dan industri keuangan bukan bank, kemudian ada penilaian kesehatan perbankan, instrumen dana dan simpan pinjam, regulator, otorita Bank Indonesia dan OJK, ada sistem perbankan syariah, kemudian ada mekanisme pasar modal dan pasar uang dan pasar valuta asing, kemudian ada investasi untuk portfolio manajemen, kemudian ada industri keuangan non-bank, yaitu diantaranya lembaga-lembaga industri keuangan yang bukan bank seperti pegadaian, kemudian modal ventura, kemudian ada leasing dan sebagainya.
Kemudian terakhir adalah lembaga keuangan internasional dan organisasi lembaga keuangan internasional. Setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah lembaga keuangan yang saya ambil, sekarang saya ingin menjelaskan teknik mengajar dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Terdapat dua strategi. Yang pertama, menyampaikan melalui textbook. Buku utama yang saya gunakan adalah buku bank dan lembaga keuangan lainnya karangan Kaswir dan beberapa buku lainnya termasuk bank syariah. Kemudian yang kedua adalah case study dengan menggunakan small group discussion, yaitu berkelompok untuk saling berdiskusi di antara mahasiswa. Setiap minggunya akan dilakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi, yaitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada lembaga keuangan, baik lingkungan makro dan lingkungan mikro. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam melakukan interaksi, saya menggunakan beberapa media komunikasi. Yang pertama, di dalam kelas, berpartisipasi aktif untuk berkomunikasi dua arah di antara dosen dan mahasiswa. Begitu juga dengan para mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Agar mahasiswa berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan jawabannya dari setiap topik yang dilontarkan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen. Terkadang saya juga memberikan reward kepada para mahasiswa yang aktif di dalam kelas dalam berdiskusi, baik menyanggah dari pertanyaan teman-teman dan memberikan wawasan yang luas terhadap fenomena yang terjadi dalam lembaga keuangan dan kebijakannya. Yang kedua, saya menggunakan media LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, dan saya memberikan materi yang dapat diunduh oleh mahasiswa, dan saya memberikan tugas beserta diskusi dan kuis di dalam e-learning tersebut. Kemudian media yang ketiga, saya menggunakan WhatsApp group atau Telegram untuk media diskusi di luar perkuliahan agar dapat memudahkan berinteraksi dengan dosen. Dan media yang terakhir yang saya pakai untuk dalam era globalisasi digital, saya menggunakan aplikasi Zoom yang dapat berdiskusi dengan mahasiswa secara interaksi online. Teknik yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh saya dengan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut, saya menjelaskan penilaian saya dengan bobot penilaiannya, sehingga para mahasiswa dapat mempersiapkan strategi dalam perkuliahan agar dapat secara optimal dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ini adalah contoh dari skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian, saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Terlebih dahulu, dapat di-download di e-learning ya, LMS Learning Management System di SIAKAD IPIJA ya. Silahkan kalian unduh dan bisa nanti akan saya berikan juga di WhatsApp group ya yang telah disediakan. Saya akan memberitahukan untuk tujuan kita untuk mempelajari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan hari ini, yaitu kita mendefinisikan aset finansial. Apa sih aset keuangan atau finansial ya? Apakah nanti kita lihat berwujud atau tidak berwujud? Masuk ke manakah aset finansial? Kemudian jenis-jenis lembaga keuangan yang akan dibagi menjadi dua bagian besar, dan memahami apa peranan lembaga keuangan dalam sistem moneter ya.
Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, intermediary finansial gitu ya. Kemudian menjelaskan mekanisme perbankan, bagaimana nanti perjalanan ya mekanisme dalam lembaga keuangan khususnya bank. Dan kita akan mendiskusikan studi kasus. Sebelumnya, kewajiban bank dalam membantu masyarakat ya, dalam membayar kewajibannya. Itu ya maksudnya. Ya, ya. dalam Kewajibannya. Ya, terima kasih. Ya. Paham tapi mungkin ungkapinnya salah gitu ya. Oke, terima kasih Andi. Sebelumnya berarti bahwa sebuah lembaga keuangan itu wajib Baik, sekian cuplikan video dalam pengajaran yang saya ampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.